Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Arus Munandar, NIM saya 2010301074. Di sini saya akan menyampaikan tentang vertebrae atau tulang belakang, modul anatomi dengan dosen pengampu Bapak Tri Laksono, SST, MSPT, AIFO. Langsung saja. Yang pertama di sini ada gambar dari vertebra atau tulang belakang, yang mana bagian ini warna pink ini adalah tulang servikal yang terdiri dari 7 tulang. Kemudian bagian yang kuning ini adalah tulang torakal yang terdiri dari 12 tulang. Kemudian di bawahnya yang berwarna biru ini adalah tulang lumbal yang terdiri dari 5 tulang. Kemudian ada sakrum dan koksik. Sakrum ini terdiri dari beberapa tulang yang tersusun menjadi satu. Fungsi dari vertebra ini atau tulang belakang ini adalah untuk melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Vertebra ini terdiri dari 33 tulang. 24 tulang saling bersendi membentuk kolumna vertebralis sehingga menghasilkan fleksibel, memudahkan kita untuk bergerak ke kanan maupun ke kiri ataupun ke depan. Kemudian ini terdiri dari 7 buah tulang servikal, kemudian 12 tulang torakal, 5 buah tulang lumbal, kemudian ada 1 buah tulang sakral yang tersusun dari 5 buah tulang yang menyatu. Kemudian ada 3-5 buah tulang yang menyatu menjadi satu, disebut dengan koksik atau koksigeus. Selanjutnya ada struktur dari vertebrae atau struktur dari tulang belakang. Yang pertama itu adalah dibentuk oleh karpus sebagai penerima beban. Nah, contohnya seperti ini, bagian depan ini adalah namanya karpus. Kemudian ada arkus atau ring bulat sebagai pelindung spinal. Nah, ini tadi arkusnya, ini tadi korpusnya. Kemudian yang lingkaran ini, di dalam ini adalah arkusnya. Kemudian ada processus spinosus dan processus transversus yang merupakan sepasang komponen mekanik. Ini adalah bentuk umum dari gambar tulang belakang tadi atau vertebra yang diambil satu tulang. Contohnya seperti ini. Yang di sini adalah bagian korpusnya. Kemudian ini ada lubang namanya foramen vertebralis. Kemudian bagian yang menonjol di tengah ini adalah processus spinosus. Bagian ini mudah untuk kita palpasi. Itu ada di punggung kita, di belakang kita ini. Bila ada yang menonjol di tengah-tengah, itu merupakan tulang dari processus spinosus. Kemudian ada di bagian kiri dan kanannya ini yang disebut dengan processus transversus. Struktur dari tulang ini berbeda-beda pada servikal, torakal, maupun juga dan lumbal. Tetapi perbedaannya tidak jauh. Ini adalah contoh perbedaan struktur antara segmen servikal, torakal, dan lumbal. Ini di C1 berbentuk seperti ini. Kemudian ada servikal 4, bentuknya seperti ini. Kemudian ada di torakal 1, lingkarannya ini lebih besar. Kemudian di lumbal 3 itu antara processus spinosus dan processus transversusnya ada yang menonjol. Kemudian di ini adalah gambaran dari sakrum. Ini contoh pada servikal 1. Ini pandangan dari superior atau dari atas, kemudian ini dari inferior atau dari bawah. Ini ada lubang yang bernama foramen vertebral. Kemudian di pandangan superior atau dari atas ada yang namanya tuberculum posterius pada bagian ini. Kemudian ini ada yang namanya facies articularis superior. Jika dilihat dari atas namanya facies articularis superior. Dan jika dilihat dari inferior atau dari bawah, ini namanya facies articularis inferior.
Kemudian ada lubang di samping sini, lubang kecil ini dinamakan foramen transversum. Kemudian ini contoh dari tulang cervical 5 dan cervical 7. Ini lubang ini ada lubang foramen vertebralnya. Kemudian prosesus spinosusnya berbeda, yang mana pada cervical 7 ini terlihat lebih ulat, sedangkan di cervical 5 ini seperti bercabang di ujungnya sini. Selanjutnya ini adalah gambar dari tulang leher atau cervical yang terdiri dari C1 sampai C7. Tulang cervical ini yang paling mudah untuk kita palpasi itu adalah C7, di mana di bawah kepala sini ada bagian yang menonjol, itu merupakan bagian dari cervical 7 atau tulang cervical 7. Ini gambaran umum dari tulang belakang tadi, bila kita ambil satu-satu. Ini adalah bentuk dari torakal 10. Kita lihat dari superior atau dari atas. Ini adalah torakal 5, pandangan dari superior. Kemudian ini torakal 6, pandangan dari lateral atau dari samping. Ini torakal 10, pandangan dari anterior atau dari depan. Pada torakal 6 ini, pandangan dari lateral atau dari sisi samping, itu ya, bagian ini merupakan prosesus spinosusnya. Kemudian bagian yang ini adalah prosesus transversus. Kemudian dan bagian ininya adalah corpus. Ini adalah gambar tulang dari torakal 10 sampai lumbal 2. Kemudian pada lumbal ini sedikit berbeda. Ini contohnya ada di lumbal 4. Di antara prosesus transversus dengan prosesus spinosus itu ada tonjolan lagi di antara prosesus spinosus dan prosesus transversus ini, yang namanya itu adalah prosesus mimiliaris dan prosesus accessorus. Itu ada di sini. Kemudian ini adalah gambaran dari sacrum. Ini tampak dari posterior. Dari posterior ini ada yang di tengah sini, itu namanya crista sacralis mediana. Nah, jika di cervical, torakal maupun lumbal tadi, itu ada yang namanya prosesus spinosus. Nah, jika dilanjutkan ke bawah di sacrum, itu ada crista sacralis mediana. Ini lurusannya. Kemudian jika kita lihat dari anterior, atau dari depan, ini ada garis-garis yang menghubungkan antar lubang. Ini disebut dengan linea transversae. Kemudian di sini pandangan superior, dan yang ini pandangan lateral atau dari samping. Selanjutnya ada yang namanya ligamentum atau penguat kolumna vertebrae, yang terdiri dari ligamen longitudinal anterior yang terbentang sepanjang bak depan korpus atau kolumna. Kemudian ada ligamen longitudinal posterior. Selanjutnya ada ligamen plovum. Kemudian ligamen interstius. Kemudian ada ligamen suprapinosus dan ligamen intratransversum. Ini dia gambar ligamennya. Ini di depan ini, di dekat korpus ini, di depannya ada namanya ligamen longitudinal anterior. Kemudian di belakangnya ada ligamen longitudinal posterior. Selanjutnya di bagian ini ada namanya intransverse ligamen. Ini adalah ligamen yang menghubungkan antara prosesus spinosus. Prosesus transversus. Kemudian di sini ada ligamentum flavum pada bagian ini. Kemudian di sininya ada namanya facet cospulari ligamen. Kemudian ada interspinosus ligamen terletak di sini, itu menghubungkan antara prosesus spinosus. Kemudian di belakangnya prosesus interspinosus ligamen terdapat supraspinosus ligamen.
Selanjutnya adalah otot yang ada di sekitar vertebra atau tulang belakang. Ini pertama dari sisi posterior atau dari sisi belakang, itu ada dua macam otot. Yang pertama dibagi menjadi otot deep dan superficial. Yang bagian deep ini terdiri dari transverse spinalis, longissimus, iliocostalis, spinalis, dan serratus posterior. Pada bagian deep ini sulit untuk kita palpasi karena terlapisi oleh bagian yang ada di superficial. Kemudian di superficial ini terdiri dari latissimus dorsi. Ini mudah untuk kita palpasi karena letaknya ada di paling depan, otot yang paling depan. Kemudian ada sisi lateral atau samping, terdiri dari quadratus, lumborium, dan psoas. Kemudian ini contoh gambar otot tadi, yang di sebelah sini adalah yang bagian deep, sedangkan yang sebelah ini adalah bagian dari superficial tadi. Dan yang mudah untuk kita palpasi tadi adalah latissimus dorsi tadi, pada bagian belakang sini. Kemudian di bahu sini ada yang namanya deltoid, dan dekat leher ini ada otot yang namanya trapezius. Kemudian otot di bagian perut atau bagian depan terdiri dari rectus abdominis, transversus abdominis, obliquus internus, dan obliquus externus. Otot di bagian depan ini lumayan banyak, tapi yang mudah untuk kita palpasi itu adalah rectus abdominis, yang otot yang paling besar yang ada di dekat pertengahan perut kita ini, yang ini. Kemudian ada obliquus internus di bagian samping sini, dan juga ada obliquus externus di bagian ini. Selanjutnya ada gerakan columna vertebralis. Ini adalah contoh gerakan fleksi dan ekstensi yang terjadi pada bidang sagital. Dan yang ini adalah gambar lateral fleksi bergerak ke samping kiri atau ke kanan yang terjadi pada bidang frontal. Dan ini adalah kurva dari vertebra atau tulang belakang yang terdiri dari cervical, kemudian torakal, dan juga lumbal. Ada lordosis di cervical, kemudian kyphosis di torakal, dan lordosis di lumbal. Jika seseorang terlalu membungkuk ke depan, itu dinamakan dengan kyphosis, sedangkan jika seseorang terlalu tegap atau seperti sombong itu dinamakan dengan lordosis. Selanjutnya ada skoliosis. Skoliosis adalah perubahan kurva tulang belakang ke arah lateral, diikuti juga dengan gerakan rotasi. Bentuknya seperti ini, seseorang yang normal, ini gambar seorang yang terkena skoliosis. Ini bentuk tulangnya yang normal, dan ini bentuk yang terkena skoliosis. Bentuk tulang dari orang yang terkena skoliosis ini bisa berbentuk seperti huruf C maupun huruf S. Cara membedakan skoliosis dengan tidak itu cukup mudah. Bisa kita lihat seperti ini. Jika ada bagian yang menonjol, ini menandakan orang terkena dengan skoliosis. Sedangkan ini normal. Kemudian ada intervertebral discus. Ini bagian yang ada di tengah-tengah antara korpus dan korpus seperti ini. Ini korpus dan ini juga korpus yang menempel. Di tengah-tengah dua korpus itu ada yang namanya discus intervertebral. Discus intervertebral ini merupakan bantalan sendi di antara dua korpus vertebra. Terdiri dari nukleus pulposus dan dibungkus oleh annulus fibrosus.
bahan dasar dari nukleus tadi adalah cairan yang kental dan kenyal. Kemudian nukleus tersebut dibungkus oleh anulus fibrosus yang tersusun dari lembaran berlapis yang kuat. Ini contoh dari gambar dari intervertebral diskus tadi. Ini merupakan nukleus pulposus, cairan yang kental kenyal tadi, kemudian dilapisi oleh lapisan yang bernama anulus fibrosus. Kemudian fungsi dari intervertebral diskus tadi itu dibagi dua menjadi fungsi nukleus dan fungsi anulus. Fungsi nukleus itu untuk memungkinkan gerak luas sebagai shock absorber. Dan kemudian fungsi anulus itu menerima beban nukleus dan juga stabilitas pasif. Jika beban yang diterima oleh anulus tadi berlebihan, maka dapat menyebabkan nukleusnya pecah. Seperti ini. Jika beban terlalu lebih ke belakang, terlalu berat di belakang, maka nukleusnya akan pecah ke depan. Begitu juga dengan yang ini. Jika bebannya lebih berat ke depan, maka nukleusnya akan pecah ke belakang. Ini jika bebannya terlalu berat di samping, maka nukleusnya akan pecah ke samping kanan. Porlap diskus intervertebralis. Kompresi pada diskus intervertebralis dapat mengakibatkan nukleus pulposus mengalir keluar berbagai arah. Porlap diskus intervertebralis dapat terjadi karena kerusakan anulus fibrosus sebagai hasil mikrotrauma yang berulang. Mengangkat beban berat seperti fleksi mempermudah terjadinya porlap diskus intervertebralis. Kemudian ini adalah gambar dari nukleus yang pecah tadi, pecahnya ke arah dalam. Ini bebannya yang lebih berat ke depan sehingga nukleusnya pecah ke dalam. Ini bisa menimbulkan penyakit yang cukup berbahaya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.